Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama sebagai insan yang mengaku beriman kepada Allah, marilah kita senantiasa mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih menitipkan iman di dada kita. Allah masih menitipkan agama Islam di dada kita ini. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat dan sempat tentunya, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan itu, dengan izin dan redonya, malam hari ini Bapak Ibu dapat menghadiri acara rutinitas setiap Selasa malam Rabu, yaitu pengajian akidah dan ruqyah di Islamic Center ini. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam keseharian kita, baik dari tidur kita, bangun tidur kita mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita termasuk dari golongan umatnya yang diakui sebagai umat beliau. Tentunya kita mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian akidah dan ruqyah, seperti biasanya sebelum kita melakukan ruqyah syariah, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran sekitar seperempat jam, kita isi dulu dengan tausiah atau beberapa nasihat-nasihat untuk kita semua, untuk kami sendiri tentunya, dan untuk Bapak Ibu umumnya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini nanti akan berbekas, bermanfaat, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Malam Rabu belakang, pekan belakang, kita sudah sampaikan adab masuk ke dalam WC, masuk ke masjid, masuk adab menuntut ilmu, adab tidur, dan sebagainya. Dan malam hari ini kita akan membahas masalah adab masuk ke dalam rumah. Islam ini agama yang sangat sempurna. Tidak ada sesuatu sekecil apapun, sepele apapun, kecuali diatur dalam agama Islam ini. Apapun bentuknya pasti diatur dalam agama Islam ini, termasuk motong kuku dan banyak lain ya. Dan malam hari ini kita akan mempelajari, akan mengetahui beberapa adab kita dalam rumah tangga kita, yaitu adab masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah ada adabnya. Mungkin selama ini kita kalau masuk ya sekedar masuk tanpa ada adab yang kita lakukan. Masuk keluar tidak pakai adab. Nah, Islam sudah mengatur ini, bagaimana kita dalam masuk ke rumah. Ya, adab masuk ke dalam rumah. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan, ya, mudah-mudahan kita dapat memetik hikmahnya dan dapat kita amalkan.
Kalau kita mengamalkan ini, mudah-mudahan kita termasuk menjadi umatnya Rasulullah SAW yang diakui sebagai umat beliau, yang menghidupkan sunnah beliau. Pertama, mengetuk pintu. Nah, tentu ini ya, mengetuk pintu dengan pelan. Jangan ya kayak orang masuk rumah tapi kayak orang nak merampok, ya. Jangan ngetuk pintu dengan pelan, atau seperti debt collector ya, yang nagih dan sebagainya. Jadi kita harus dengan pelan, atau ada bel jangan dibunyikan terus menerus, sekedarnya saja. Jangan sampai kedatangan kita mengganggu tuan rumah yang ada di dalam. Itu yang pertama, mengetuk pintu. Yang kedua, memberi isyarat. Ya, memberi isyarat ini boleh dengan kita berdaham. Ya, mungkin di dalam rumah ada ibu-ibu, ada perempuan yang mungkin keadaan cara berpakaiannya belum benar, dan ini harus ada isyarat kita. Jangan langsung nyelonong masuk, pertama tanpa mengetuk pintu, yang kedua tidak memberi isyarat. Jadi mungkin di dalam situ ada ibu-ibu, ada perempuan-perempuan yang mungkin tidak menutup aurat. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Itu adab yang kedua ya Bapak Ibu sekalian, ya, memberi isyarat. Ini Imam Ahmad berkata, jika seorang laki-laki masuk ke rumahnya, maka dianjurkan baginya berdeham atau menghentakkan sandalnya atau alas kakinya, agak kuat menghentakkan alas kaki kita jika seorang laki-laki masuk ke dalam rumah. Apalagi kita bertamu, ya, mungkin, atau di rumah kita sendiri, mungkin istri kita lagi menerima tamu perempuan lain, ya. Jadi kita dianjurkan untuk memberikan isyarat dengan berdeham atau menghentakkan kaki, ya, sendal kita. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan, ya, mendahulukan kaki kanan kalau masuk ke dalam rumah. Jangan kaki kiri. Yang kaki kiri itu kalau kita ke WC atau kita melangkah ke tempat-tempat yang kotor, ya, yang jelek. Nah, kalau masuk ke dalam rumah, apalagi masuk ke masjid, masuklah dengan kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Sama dengan ke masjid, masuk kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Itu yang harus dilakukan. Yang keempat, berzikir kepada Allah. Zikir ini artinya berdoa. Bisa dengan bismillah, dengan mengucapkan salam, dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita keluar rumah, Bapak Ibu sekalian, ini kita pasti diikuti oleh syaitan, oleh jin-jin tadi. Apalagi kita mungkin dari pasar, dari kebun, dari manapun berada, ada jin yang ikut ke rumah kita. Apalagi kita maghrib di jalan, ini bisa ada jin-jin mengikuti kita. Kalau kita masuk ke dalam rumah tanpa membaca doa, tanpa zikir kepada Allah, maka jin itu akan ikut masuk ke dalam rumah. Makanya jangan heran kalau ada anak kecil sering nangis di dalam rumahnya. Ya, sering nangis menjelang maghrib, nangis, atau tengah malam nangis. Ini biasanya ada jin-jin yang ikut masuk ke dalam rumah, yang pada akhirnya memberikan gangguan terhadap penghuni rumah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, tak kala kita masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam. Kalau kita mengucapkan salam, walaupun di dalam rumah itu ada jinnya, di dalam rumah itu, dalam rumah kita ada jin-jinnya, yang memang dia ada jin-jin muslim yang dia tinggalnya di atap-atap rumah kita. Jin-jin muslim ini tinggal di atap-atap rumah. Kalau kita lagi makan,
ada hidangan dia turun ikut makan. Kalau kita pergi dia ya ke tempatnya kembali. Tapi kalau pas lagi makan dia turun ikut makan. Nah, jin-jin muslim ini Bapak Ibu, dia akan tinggal di rumah kita tak kalau rumah itu rumah yang memang taat, rumah penghuni rumahnya taat kepada Allah. Di rumah itu dibuat sholat, dibacakan Al-Quran, jauh dari kebisingan musik-musik yang tidak benar itu, maka jin-jin muslim itu akan tinggal di rumah kita. Dan jin-jin ini akan menjadi penghalau jin-jin yang jahat, jin-jin sihir. Kalau ada jin-jin sihir yang akan mampir ke rumah kita, maka jin inilah yang menghalanginya. Tapi tak kalah di dalam rumah itu sering tempat maksiat, berbuat maksiat, mungkin ada musik-musik yang hingar-bingar yang tidak benar. Nah, itu jin itu lari, jin-jin muslim yang taat tadi lari, bergantilah jin-jin yang jahat tadi. Ya. Maka hati-hati, tak kala kita masuk ke dalam rumah, maka bacalah doa. Diawali dengan apa? Bismillah, mengucapkan salam. Bagus ditambah Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru masuk ke dalam rumah. Maka jin itu tinggal di rumah. Nah, ada satu cerita, ada jin yang kurus, ada jin yang gemuk. Kedua jin ini bertemu. Bertanyalah jin yang gemuk ini tadi kepada jin yang kurus, kenapa kok badanmu kurus sekali? Waduh, payah aku, katanya. Aku ditugaskan iblis untuk menggoda orang Islam. Orang Islam ini, waduh, katanya, mau minum tangan kanan baca bismillah, itu racun bagiku, aku tidak bisa ikut minum. Mau makan demikian juga. Mau tidur dia baca doa, aku tidak bisa ikut tidur. Dia masuk rumah dia baca doa, aku tidak bisa, tidak ada tempat tinggal, kata jin-jin yang kurus tadi. Dia mau berhubungan suami istri ada doanya, tidak bisa ikut aku. Waduh, kalau begitu beruntung sekali, kata jin yang gemuk tadi, aku suruh menggoda orang-orang kafir. Orang kafir ini katanya kalau minum, makan, segala aktivitas tidak baca doa lagi. Saya bisa ikut minum, bisa ikut makan. Nah, sembarangan dengan tangan kiri. Nah, itu kebiasaan kita. Dia mau tidur, dia masuk rumah tidak baca doa, kami bisa ikut tidur, bisa dalam selimutnya. Dia mau berhubungan sama suami istri, dia tidak baca doa, aku melok dikit-dikit, katanya. Jin-jin tadi seperti itu. Beruntung sekali kami ditugaskan oleh iblis menggoda orang-orang kafir. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dari itu jangan lupa adab-adab masuk ke dalam rumah itu diawali dengan baca basmalah atau ta'awuz dulu, mengucapkan salam, kemudian ditambah 3 kul tadi, maka jin-jin itu tidak akan ikut ke dalam rumah kita. Ini ya. Jadi diusahakan untuk membaca doa. Bukan diusahakan, harus baca doa, paling tidak mengucap salam ya tak kala masuk ke dalam rumah kita. Yang seterusnya yang kelima tadi ya, setelah berzikir kepada Allah dengan ta'awuz, basmalah, kemudian baca Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, selanjutnya mengucapkan salam ya. Tak kala kita salam, maka akan larilah jin-jin yang ada di dalam rumah kita. Maka sering kalau terjadi dalam rumah tangga itu mungkin sering kacau. Ada memang jin-jin yang ditugaskan untuk menghancurkan rumah tangga, ada. Kalau di dalam rumah tangga itu tidak ada kehidupan yang religius, maka akan mudah suami istri ribut terus, marahan terus, anak bandel. Kalau di dalam rumah itu rasanya panas, pengennya keluar rumah terus. Kalau keluar rumah anteng, tenang, nyaman. Masuk ke dalam rumah mulai masalah kecil jadi besar. Nah, ini biasa ada jin-jin dalam rumah itu. Atau di salah satu tempat di sudut-sudut rumah kita, mungkin di kamar, mungkin di ruang tamu, mungkin di dapur, ada
rasa yang tidak nyaman di dalam rumah kita tuh biasa di situ ada jin-jinnya. Baik itu jin itu yang datang sendiri yang seperti tadi caranya, atau jin itu sengaja kita undang ke dalam rumah. Gimana maksud undang? Di dalam rumah itu mungkin kita pernah berdukun, ditaruh rajah-rajahan, pernah berdukun ditaruh telur angsop, 4 penjuru untuk jaga rumah segala macam. Dan ini mengundang jin tadi. Nah, itu hilangkan, kalau masih ada itu segera dibongkar, dibuang, dimusnahkan. Nah, ini biasanya yang sering ribut dalam rumah tangga seperti itu. Anak sering bandel seperti itu ya. Itu yang ke-5 ya, mengucap salam. Yang ke-6 bersiwak. Bersiwak itu gosok gigi. Apalagi mungkin ibu-ibunya tidak bekerja di rumah, baik kita suami. Nah, ini contoh kayu siwak ya. Bapak Ibu, ini kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka aku wajibkan untuk bersiwak. Ini kayu siwak ini cuman adanya di Mekah, dan itu kalau mau itu di luar ada Ustaz ya, Ustaz Iman ada ya. Nah, di luar ada kayu siwak itu, potong sedikit, dihancurkan ujungnya untuk bersiwak tadi. Ibu-ibu kalau suaminya balik dari begawe keringetan, mungkin mulutnya kurang sedap, nah itu diusahakan. Nah, kan enak kalau suami balik harum, ini malah curigaan kan kadang-kadang, ngapa humnian ini ya, seperti itu. Diusahakan kita bersiwak dulu. Nah, termasuk ibu juga menyambut suami dengan yang harum-haruman ya, seperti itu ya. Jadi bersiwak. Nah, tidak hanya setelah makan mau sholat siwak ini, tapi masuk ke dalam rumah juga tentunya diusahakan untuk bersiwak, membersihkan diri sebelum masuk rumah. Kemudian yang ke-7 ini ya, memang adab dalam Islam itu luar biasa. Sholat 2 rakaat setelah masuk rumah, berwudu, sholat 2 rakaat. Ini juga berat memang kita ini, termasuk kami juga mungkin berat kalau dari bekerja masuk ke dalam rumah sholat 2 rakaat ini, tapi anjurannya demikian ya. Jika engkau masuk ke dalam rumahku, sholatlah 2 rakaat karena itu akan menjagamu dari tempat masuk yang buruk, kata Rasulullah seperti itu. Jadi diusahakan adab-adab dalam keseharian kita, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk di rumah, jangan pernah tinggal dari zikir-zikir kepada Allah. Jadikan tempat rumah kita tempat pendidikan bagi anak-anak kita ya. Jadi jangan lepas dari sholat berjamaah. Ibu-ibu yang punya suami, punya anak bujang, punya anak laki-laki, anjurkan ke masjid sholatnya. Tak kala suami kita, anak kita ke masjid, maka pahala sholat ibu sholat di rumah itu sama dengan pahala suami yang sholat di masjid. Nah, sama pahalanya. Suami sholat di masjid, kita di rumah, ibu-ibu bangunkan, Pak bangun subuh, zuhur, kita ingatkan, kita siapkan sarungnya, kita siapkan bajunya, siapkan minyak wanginya, mungkin suruh ke masjid, maka pahala suami, pahala ibu sama dengan pahala suami yang sholatnya di masjid tadi. Diusahakan seperti itu. Bangunlah suasana religius dalam rumah kita ya, supaya lebih nyaman, mesra ya. Kalau kita ada suasana agama dalam rumah kita, maka akan ya. Jadi diusahakan bangun suasana yang religius dalam rumah kita. Banyak zikir pagi dan petang. Nah, di situ ada tuntunan zikir pagi petang supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Di situ ada bukunya di depan itu, Ustaz Eman juga mungkin jual ya, zikir pagi dan petang, tidak mahal, itu cuma 15.000 ya. Zikir pagi, zikir petang diusahakan agar kita terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Bapak Ibu dan sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sudah 1/4 jam ya, kita akan masuki sesi ruqyah. Dalam hal ini siapa, Ustaz Joni atau Ustaz Samin membacakan Al-Quran? Ustaz Almi?
Ustaz Samin ya. Silakan untuk membacakan surat ya, membacakan ayat-ayat ruqyah. Dibangun Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat kita jalankan, dapat kita amalkan apa yang kita sampaikan, khususnya kami yang menyampaikan ini dan umumnya untuk Bapak Ibu sekalian di rumah. Diusahakan itu benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dalam menyampaikan itu dari kami pribadi. Kami mohon maaf, kepada Allah juga kami mohon ampunannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.